Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, melanjutkan kajian kita pada siang hari ini setelah selesai membahas tentang fiqh al-adhan wal iqamah, fikih berkaitan tentang hukum-hukum seputar adhan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan iqamah. Maka insyaallah azza wa jalla kita akan lanjutkan pada siang hari ini untuk membahas tentang sujudus sahwi, fiqhu sujudis sahwi, fikih yang membahas tentang berkaitan sujud sahwi. Pertama, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada salat. Sujud yang dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada salat. Ini sujud as-sahwi. Makanya disebut dengan sujudus sahwi. Sujud yang disebabkan as-sahwu. As-sahwu itu bisa diartikan lupa atau tidak sengaja. Maksudnya adalah sujud yang disebabkan karena kelupaan atau ketidaksengajaan ketika melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu di dalam salatnya. Maka itu disebut sujudus sahwi. Namun nanti kita akan mengetahui bahwa sujud sahwi ini terkadang atau bahkan sering juga dilakukan bukan karena kelupaan atau karena keterlewatan, bahkan karena kesengajaan, lalu kemudian justru juga dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala hukumnya sunnah dalam kondisi apapun. Ya, hukum sujud sahwi dalam kondisi apapun itu sunnah. Jadi tidak pernah di dalam mazhab Syafi'i dalam kondisi tertentu itu wajib, kecuali dalam satu kondisi. Hukum asalnya adalah sunnah, kecuali dalam satu kondisi. Apa itu? Ketika imam melaksanakan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah, kecuali bagi makmum yang mana imamnya melakukan sujud sahwi, maka wajib baginya sujud sahwi. Jadi sekali lagi, sujud sahwi ini hukumnya sunnah, kecuali bagi makmum di saat imamnya melaksanakan sujud sahwi, maka wajib baginya melaksanakan sujud sahwi. Tidak bisa dia seorang makmum ini menyelisih imamnya. Jadi imamnya sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi, batal salatnya. Apabila seorang imam sujud sahwi, lalu kemudian makmum tidak sujud sahwi, maka makmum di sini batal salatnya, kecuali makmumnya memisahkan diri. Kecuali makmumnya memisahkan diri. Jelas ya? Jadi imamnya sujud sahwi, makmum nggak mau sujud sahwi. Pilihannya dua. Kalau tetap tidak mau sujud sahwi, maka batal sholatmu atau memisahkan diri dari makmum. Ya, itu pilihannya. Jadi imam mengikuti sujud sahwi imam atau memisahkan diri. Kalau sudah memisahkan diri terserah, mau ikut imam gak ikut imam kan sudah memisahkan diri. Tapi selama masih menjadi makmum dan dia tidak ikut sujud sahwinya imam,
maka sholatnya menjadi batal. Sekali lagi, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Artinya kalau seseorang tidak melaksanakannya pada hukum asalnya, ya sah saja, terkecuali tadi bagi makmum tadi, ya, bagi makmum tadi. Dan ini juga terjadi semenjak pada zaman Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, beberapa kali peristiwa di mana Rasulullah melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Tapi perlu kita ketahui sujud sahwi ini memiliki sebab. Tidak asal ada kekurangan dalam sholat kemudian bisa sujud sahwi. Justru ketika sebabnya tidak dibenarkan oleh syariat kemudian sujud sahwi, jadi tidak sah sholatnya, batal. Contoh, seorang meninggalkan salah satu sunnah di dalam sholat yang sunnahnya itu bukan sunnah ab'ad. Contohnya adalah misalkan orang tidak mengucapkan subhana rabbiyal a'la di dalam sujudnya. Ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud di dalam mazhab Syafi'iyah adalah sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib, sunnah. Taib, ini disebut dengan sunnah hayat atau sunnah hay'ah, tidak wajib. Lalu kemudian karena dia tidak mengucapkan subhana rabbiyal a'la, dia sujud sahwi. Di sini justru kalau dia mengetahui hukumnya akan batal sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan subhana rabbiyal a'la itu bukan sebab dianjurkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Berarti kalau dia melakukan sujud sahwi itu dia melakukan sujud yang tidak beralasan, menambah gerakan dalam sholat yang tidak memiliki sebab, sehingga batal sholatnya. Makanya harus mengetahui apa saja sebab disunnahkan sujud sahwi. Sebab yang pertama yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala adalah meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah ab'ad, meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah ab'ad. Ini perlu sedikit penjelasan. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah sunnah-sunnah salat itu terbagi menjadi dua. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah sunnah-sunnah salat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sunan ab'ad, ada sunan hayat. Sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah atau sunnatu ba'd dan sunnatu hay'ah. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya, kalau meninggalkan sunnah ab'ad itu disunnahkan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah atau sunnah hay'at apabila ditinggalkan maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya, jadi sunnah-sunnah di dalam sholat menurut mazhab Asy-Syafi'i ada dua. Sekali lagi ada dua. Pertama namanya sunnah ab'ad. Yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Sunnah hayat apabila ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya, harus dipisahkan dulu. Sunnah ab'ad ini ada berapa? Sunnah ab'ad ini ada berapa? Poin utamanya ada dua, tapi nanti rangkaiannya ada banyak. Bisa sampai 20, dari 2 sampai 20 bisa. Tapi intinya ada dua. Pertama adalah tasyahud awal. Sunnah ab'ad itu pertama adalah tasyahud awal. Dan yang kedua adalah kunut subuh. Yang pertama adalah tasyahud awal dan yang kedua adalah kunut subuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kunut subuh memang di dalam mazhab Syafi'iyah disunnahkan. Ya, disunnahkan.
Maka yang pertama adalah tasyahud pertama, tasyahud awal yang kita ketahui ya. Salat zuhur ada tasyahud awal, salat maghrib ada tasyahud awal. Tapi kalau subuh kan nggak ada tasyahud awal. Jadi ini sunnah apa? Maka apabila meninggalkan tasyahud awal atau meninggalkan qunut subuh, maka di sini disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, maka di sini disunnahkan untuk sujud sahwi. Apabila dia meninggalkan qunut subuh atau juga sujud qunut subuh atau tasyahud awal. Ya, apabila qunut subuh atau tasyahud awal. Di sini poin pentingnya adalah ketika seseorang misalkan sholat sendirian atau seorang dalam kondisi imam, harus dibedakan kan kondisi orang sholat itu munfarid, imam, makmum. Yang paling terikat itu makmum. Munfarid ini merdeka sebagaimana juga imam. Munfarid dan imam ini sholatnya tidak bergantung dengan siapapun. Kalau makmum sholatnya bergantung pada imam, sehingga ada hukum-hukum yang harus disinkronisasikan, harus dikaitkan dengan imam. Maka bagaimana kalau seandainya imam meninggalkan tasyahud awal? Bagaimana kalau munfarid meninggalkan tasyahud awal? Itu semua harus dibahas. Nah, itu semua harus dibahas. Pertama, munfarid dan imam ini kita katakan keadaan pertama. Ya. Keadaan yang kedua adalah keadaan makmum. Munfarid dan imam sekali lagi sholatnya tidak bergantung dengan siapapun. Orang yang sholat sendirian itu namanya sholatul munfarid. Orang yang menjadi imam ya sholatul imam, sholatnya imam. Ini tidak bergantung dengan siapapun. Apabila seorang munfarid atau imam lupa, tidak sengaja meninggalkan tasyahud awal, ya, apabila seorang imam atau munfarid lupa, tidak sengaja meninggalkan tasyahud awal sampai ia berdiri, setelah tasyahud awal ngapain? Berdiri kan? Sampai dia tegak berdiri, masuk ke rakaat berapa ini? Masuk ke rakaat ketiga. Maka di sini tidak diperbolehkan baginya kembali lagi untuk tasyahud pertama. Jelas ya gambarannya, ini penting untuk menggambarkan. Imam atau munfarid lupa, tidak tasyahud awal, langsung aja berdiri. Setelah ketika dia sudah berdiri baru dia ingat, tadi saya belum tasyahud awal. Bolehkah dia kembali untuk duduk? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam rukun yang berikutnya. Rukun apa berikutnya? Berdiri. Maka tidak dibenarkan demi mendatangkan sunnah meninggalkan rukun. Nah, sekali lagi, tidak dibenarkan demi mendatangkan sunnah meninggalkan rukun, karena posisinya sudah berdiri. Mohon diperhatikan nih, posisinya sudah berdiri. Apabila posisinya sudah berdiri, maka tidak boleh kembali lagi duduk untuk mendatangkan tasyahud awal. Jawabannya kenapa? Maka jawabannya jelas. Soalnya kenapa? Jawabannya adalah karena tidak dibenarkan demi mendatangkan sunnah tasyahud awal meninggalkan rukun berdiri. Nggak boleh. Kalau kondisi yang seperti ini, berarti dia lanjut sholat, lanjut. Dan disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan disunnahkan untuk sujud sahwi. Sudah jelas ya? Dan disunnahkan untuk sujud sahwi. Baik. Sekarang ini kan sudah posisi berdiri. Jelas. Kalau seandainya
dia meninggalkan tasyahud pertama, lupa, tidak sengaja meninggalkannya, tapi belum sampai posisi berdiri, masih proses berdiri, ingat. Kalau tadi yang pertama kan ini kan sudah berdiri, dia sudah tegak berdiri baru ingat. Ini kan kita katakan nggak boleh apa? Nggak boleh kembali duduk karena sudah masuk berdiri. Bagaimana kalau dia lupa dan ingatnya sebelum berdiri? Ingatnya sebelum berdiri, gimana? Turun kembali. Nah, benar jawabannya, kalau dia sebelum berdiri maka dia turun kembali. Kalau dia ingat sebelum berdiri, dia disunnahkan untuk turun kembali. Enggak diwajibkan, karena maksud tasyahud awal itu sunnah bukan wajib. Disunnahkan untuk turun kembali. Kalau ingatnya kapan? Sebelum berdiri. Tapi pertanyaannya, dia disunnahkan sujud sahwi enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia belum berdiri sempurna. Baik. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah dikatakan, apabila dia lebih mendekati berdiri daripada duduknya, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Apabila dia lebih dekat ke duduknya daripada berdirinya, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Ada perinciannya begitu. Jadi saya ulangi lagi, apabila dia ingatnya tadi ini kan sebelum berdiri, kita lihat sebelum berdiri ini lebih dekat berdiri atau lebih dekat duduk. Dua keadaan ini disunnahkan untuk apa? Untuk tasyahud awal. Tapi disunnahkan sujud sahwi enggak nanti? Kalau dia lebih dekat pada berdiri, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau dia lebih dekat kepada duduknya, tidak disunnahkan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena ketika dia ingatnya dekat dalam duduk, dia tidak banyak melakukan gerakan. Tidak ada banyak penambahan gerakan kan. Tapi kalau sudah mau berdiri, ini kan sudah banyak gerakan, sudah hampir berdiri, belum berdiri, hampir berdiri. Maka disitulah dia apa? Disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini kalau dia meninggalkannya karena lupa. Ini juga berlaku pada kunut. Saya nggak usah bahas kunut, di sini juga nggak ada yang kunut gitu. Jadi bahas tasyahud awal aja. Kalau saya sama santri nanti beda lagi bahasannya. Jadi ini juga berlaku sama kunut sama. Ya, berlaku sama kunut sama ya nih. Ya. Taib. Keadaan atau kondisi yang lain apabila dia meninggalkannya sengaja. Tadi kan meninggalkannya lupa. Kalau sekarang sengaja meninggalkan tasyahud awal. Ya, sengaja meninggalkan tasyahud awal. Kalau dia posisinya sengaja meninggalkan tasyahud awal, maka tidak diperbolehkan untuk kembali lagi. Ya, karena dia sudah beranjak pada gerakan sebelumnya. Ya. Di sini disebutkan sekalipun ia belum sempat berdiri ya tadi. Dia meninggalkannya sengaja sekalipun dia belum sempat berdiri. Karena dia sudah meninggalkan halas. Jadi dia sudah berazam untuk tidak tasyahud awal dan sudah bergerak. Berarti dia tidak boleh lagi kembali mendatangkan tasyahud awal. Dia masuk kepada yang berikutnya. Yang menjadi masalah itu kalau makmum. Yang sering menjadi masalah itu kalau makmum. Sebelum makmum dulu imam. Ini penting ini. Imam sering gugup dia. Lupa dia tasyahud awal, sudah berdiri. Makmumnya subhanallah, akhirnya
balik lagi duduk. Ya, sering kan terjadi begitu. Nah, ini yang berbahaya ini. Kan tadi dia lupa, tapi masalahnya sudah berdiri. Kalau sudah berdiri ya nggak boleh lagi duduk. Kalau dia duduk batal sholatnya. Kalau dia tahu hukumnya dan sengaja. Kalau dia nggak tahu hukumnya nggak batal lah. Karena ini termasuk yang disebut masail khafiyah, masalah-masalah yang rumit, yang rinci, tidak semua orang tahu. Jadi dimaafkan. Nah, yang terjadi di masyarakat begitu ya, dimaafkan. Alhamdulillah. Begitu, karena memang imam ini seringkali apa? Ya tadi gugup gitu. Sekali di subhanallah langsung dia duduk lagi. Ya, langsung dia duduk lagi. Padahal dia sudah berdiri. Kalau sudah berdiri lanjut dia berdiri. Yang repotnya kalau mendapat makmum yang ngeyel. Ya. Ya, ini sering terjadi juga begitu. Imamnya tahu dia paham fikihnya. Di kalian subhanallah ya lanjut aja, enggak urusan. Dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biarin aja udah. Udah jadi makmum ngeyel lagi. Nah, ini sering didapati juga begitu karena gitu. Nah, nanti habis sholat dia malah marah. Ini imam nggak dikasih tahu nggak mau gitu. Nah, ente nggak tahu ilmunya, yang pede aja gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah berdiri khalas, ente imam itu sholat tuh bebas. Mau ngapain aja makmum nggak urusan sama kamu. Begitu juga munfarid. Beda kalau kondisinya makmum. Kondisinya makmum. Apabila imamnya tidak tasyahud awal. Kita kan nggak tahu dia tidak tasyahud awal ini lupa atau sengaja, kan kita nggak tahu. Apabila imamnya tidak tasyahud awal, lupa ataupun sengaja, kita kan nggak tahu dia lupa atau sengaja. Apabila imamnya tidak tasyahud awal, maka wajib bagi makmum tidak tasyahud awal. Wajib meninggalkannya. Harus mengikuti imam. Apabila imamnya tidak melakukan tasyahud awal, makmum juga harus mengikuti imam tidak melakukan tasyahud awal. Oh, tapi imamnya melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak tasyahud awal. Imam itu hanya meninggalkan sunnah, sedangkan sebagai seorang makmum diwajibkan untuk mengikuti imam. Tapi dia meninggalkan sunnah. Sunnah tidak membuat batal sholat. Dan apabila makmum menyelisih imam di sini, tampak sekali perselisihannya. Berbeda ketika menyelisih imam dalam sunnah-sunnah yang tidak tampak perselisihannya. Contohnya, imamnya tidak membaca doa iftitah. Kita baca doa iftitah nggak apa-apa, karena antara sholat imam dan makmum tidak tampak perselisihannya. Tapi bisa dibayangkan, imamnya sholat langsung berdiri nggak tasyahud awal, makmumnya pada tasyahud awal. Nah, ini namanya makmum ngeyel kan begitu. Ya, makanya dengan ini dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, apabila imam meninggalkan tasyahud awal, maka makmum harus meninggalkan tasyahud awal. Apabila imam meninggalkan tasyahud awal, maka makmum harus meninggalkan tasyahud awal. Mau imamnya sengaja nggak sengaja urusan, dia harus meninggalkan. Jelas ya? Taib. Apabila imamnya mendatangkan tasyahud awal, apakah wajib bagi makmum mendatangkan tasyahud awal? Jawabannya tidak. Wah, ini kenapa kok di sini beda? Imamnya mendatangkan tasyahud awal, makmumnya tidak wajib mengikuti imam dalam tasyahud awal. Jadi gimana? Imamnya tasyahud awal, makmumnya langsung berdiri. Oh, ini kan terjadi persisian besar. Imamnya tasyahud awal, makmumnya berdiri. Ini gimana ceritanya? Kok boleh? Nah, boleh. Kenapa boleh? Karena makmum di sini dipilihkan antara dua kewajiban. Kewajiban mengikuti imam sama kewajiban melanjutkan rukun berdiri. Karena sudah berdiri. Makmum sudah posisi berdiri.
imam masih dalam posisi duduk. Dia dipilihkan antara dua kewajiban. Kamu milih mengikuti imam duduk wajib, atau kamu memilih untuk lanjut berdiri wajib juga. Kan tadi kan tidak boleh dalam kondisi munfarid sama imam, kan nggak boleh orang sudah berdiri dia duduk lagi kan, ya tidak bisa. Makanya di sini ada pilihannya begitu. Tapi ini kondisi ini berlaku ketika makmum meninggalkannya dalam kondisi lupa. Jadi dia bisa milih untuk kembali duduk, bisa milih untuk lanjut berdiri. Nunggu aja imamnya dalam posisi berdiri. Jadi kalau makmum lupa meninggalkan tasyahud awal, imamnya tasyahud awal, makmumnya lupa untuk tasyahud awal, sudah terlanjur berdiri baru ingat ternyata ada tasyahud awal. Maka di sini dia diharuskan. Kalau dalam posisi lupa itu dia diharuskan puasanya. Kalau dalam posisi lupa, sebentar, saya ini perincian begini agak rumit ya. Nah, ayat trukal makmum at-tashahudul awal wa yatalabbas bil fardi ma'a takhallufil imam lil ityani bihima. Qala khayyara bainal 'audi wal intidhar. Baik. Kalau dia sengaja maka dia diberi pilihan. Kalau dia sengaja meninggalkan tasyahud awal maka dia diberi pilihan. Pilihannya kembali lagi duduk atau melanjutkan berdiri kalau sengaja. Kalau lupa maka dikatakan intaraka dzalika sahwan wajaba alaihi al-aud. Kalau dia meninggalkannya tasyahud awal itu lupa, justru dia wajib untuk kembali duduk. Jadi kalau makmumnya sengaja untuk berdiri, nggak mau tasyahud awal, maka ada dua pilihan. Boleh lanjut berdiri, boleh kembali tasyahud awal. Utamanya apa? Utamanya kembali duduk tasyahud awal. Ini kalau apa? Kalau sengaja meninggalkan. Tapi kalau tidak sengaja, lupa, maka di sini wajib untuk kembali duduk. Ya, wajib untuk kembali duduk. Kalau enggak duduk ya batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Ini kondisi di mana apa? Kondisi di mana seorang makmum harus mengikuti imam ketika imam meninggalkan dan tidak harus mengikuti imam ketika imam mengerjakan. Ketika imam meninggalkan tasyahud awal, dia harus meninggalkan tasyahud awal. Ketika imam mengerjakan tasyahud awal, dia tidak harus mengerjakan tasyahud awal. Kecuali dia lupa. Kalau lupa dia harus mengerjakan tasyahud awal mengikuti imam yang ada. Baik. Itu adalah sebab yang pertama, yaitu ketika dia meninggalkan apa? Meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah ab'ad tasyahud awal. Ini yang sering terjadi tasyahud awal. Sering sekali terjadi persisian di tasyahud awal. Ya, sebagian makmum sudah berdiri, sebagian makmum masih duduk, imamnya sudah terlanjur berdiri. Ini gimana? Tadi kembali lagi kepada kaidah, kalau imam sudah terlanjur berdiri dan dia memang meninggalkannya karena dia meninggalkannya karena lupa atau bahkan sengaja sudah terlanjur berdiri, ya nggak bisa lagi duduk. Makmumnya mau protes subhanallah 1000 kali juga dibiarkan aja karena dia sudah masuk dalam rukun yang berikutnya. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi makmum? Kondisi makmum kalau imamnya tidak sujud, tidak tasyahud awal, ya dia wajib untuk tidak tasyahud awal. Sebagian makmum maksa untuk tasyahud awal karena imamnya masih lama dia berdirinya, biar saya tasyahud awal aja. Imamnya nggak bisa dikasih tahu gitu. Dan begitu mungkin. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau dia meninggalkan sunnah hay'ah, maka nggak ada kewajiban
tidak ada sunnah sujud sahwi. Meninggalkan sunnah hay'ah, tidak ada sunnahnya sujud sahwi. Karena yang ditinggalkan itu apa? Sunnah hay'ah. Contohnya tidak doa iftitah. Apakah dia sujud sahwi? Enggak. Lupa? Enggak. Sengaja juga enggak. Karena doa iftitah itu sunnah hay'ah, bukan sunnah ab'al. Ya, sunnah hay'at bukan sunnah ab'al. Kalau yang ditinggalkan rukun, bagaimana kalau ditinggalkan rukun? Kan tadi kalau ditinggalkan ab'al sudah diketahui rinciannya. Kalau yang ditinggalkan hayat juga sudah diketahui. Kalau ditinggalkan rukun, bagi seorang munfarid, bagi seorang imam meninggalkan rukun, munfarid dulu dah, gampangnya aja. Seorang sholat sendirian, belum membaca Al-Fatihah, tahu-tahu sudah ruku. Yang ditinggalkan rukun apa? Rukun Al-Fatihah. Tapi dia sudah langsung ruku. Apa yang diwajibkan? Kalau dia ingat, kembali lagi berdiri. Nggak bisa dia, dah gampang, nanti sujud sahwi. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa dia mengatakan sujud sahwi, nggak bisa. Dia harus kembali berdiri. Harus kembali berdiri. Taib. Dia lupa Al-Fatihah, ingatnya pas sudah duduk di antara dua sujud. Apa yang harus dilakukan? Kembali berdiri. Terus setelah berdiri rukuk lagi. Iya. Habis itu i'tidal, habis itu sujud yang pertama. Karena semua ini nggak dianggap. Ya. Kalau dia lupa Al-Fatihah, ingatnya pas duduk di antara dua sujud. Baik. Kalau dia lupa Al-Fatihah dan ingatnya pada rakaat berikutnya. Jadi rakaat pertama ini nggak baca Al-Fatihah. Pas sampai rakaat kedua, dia pas selesai baca Al-Fatihah, dia ingat, oh ternyata di rakaat pertama tadi saya nggak baca Al-Fatihah. Gimana? Baik lagi berdiri. Dia udah berdiri. Rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Jadi yang dilakukan rakaat pertama tadi semuanya tidak dianggap. Rakaat kedua inilah jadi rakaat pertama. Nah, ya, ini kalau dia imam, ini kalau dia munfarid begitu. Ya, ini imam munfarid begitu. Ya. Imam bisa nggak begitu? Mungkin nggak begitu? Ya mungkin. Hah? Jadi 5 rakaat bagi orang yang di belakangnya melihatnya, kan gitu. Oh 5 rakaat ini. Padahal imamnya mungkin dia benar. Makanya dalam kondisi ini begini bagaimana? Kemarin ada yang nelpon saya, siapa ya? Berapa hari yang lalu gitu ada nelpon saya, tanya, Ustadz ini ada imamnya ini sholatnya 5 rakaat. Ya kita nggak tahu dia salah apa karena kurang Al-Fatihah atau apa. Pokoknya dia sholatnya 5 rakaat. Sedangkan ada yang masbuk 2 rakaat. Jadi dia ketinggal 2 rakaat yang pertama, habis itu masuk. Gimana Ustaz? Dia kan kalau ngikutin imam terus dapat 3 rakaat, ya kan? Dianggap nggak itu rakaatnya? Saya bilang dianggap. Yang nggak boleh ngikutin imam adalah yang sudah 4 rakaat. Faham ya? Jadi ketika imamnya ini berdiri ke rakaat yang kelima, makmumnya yang sudah 4 rakaat, sudah yakin 4 rakaat, nggak boleh ikut berdiri. Kalau dia ikut berdiri, ya berarti dia sama aja secara sengaja dia menjadikan sholatnya 5 rakaat. Kecuali dia ikut ragu, nah beda lagi kalau dia ragu. Kalau dia yakin, saya yakin sholat saya sudah 4 rakaat, imamnya sholatnya 5 rakaat, salah dia. Bisa salah, bisa benar. Kan tadi ada kemungkinan benar nggak dia? Mungkin karena dia tidak baca Al-Fatihah di rakaat pertama, bengong imamnya di rakaat pertama, nggak baca Al-Fatihah. Kan mungkin saja terjadi. Ya, itu mungkin saja terjadi. Makanya dalam kondisi ini makmum yang sudah yakin 4 rakaat pilihannya 2. Ima dia berpisah salam atau dia menunggu imam.
Imamnya biar aja sholat tambah 1 rakaat, nanti pas salam bareng. Tapi tetap duduk. Ya, tetap dalam posisi duduk. Tapi kalau dia ikut imam, ini jadi masalah. Karena dia yakin sholatnya imam itu salah. Kecuali dia ikut ragu, nggak apa-apa lah. Berarti kalau ikut ragu ya sama ke imamnya. Bagaimana dengan yang masbuk 2 rakaat? Dapat nggak rakaat yang tambahan ini? Dapat. Jadi dia sudah dapat 3 rakaat, tinggal tambah 1 rakaat. Jadi begitu. Makanya inilah kondisi imam atau munfarid ketika terlewatkan rukun. Kalau kondisi makmum gimana kelewatan rukun? Mungkin nggak makmum kelewatan rukun? Karena ikutin imam. Atau mungkin dia lupa. Dia tiba-tiba misalkan sujud hanya 1 kali. Imamnya sudah sujud 2 kali, sudah duduk di antara 2 sujud, tiba-tiba dia baru sujud 1 kali langsung berdiri. Ngantuk kan dia, apa kan, macam-macam ya. Kan bisa aja. Maka kalau seandainya kondisinya demikian, maka tinggal nanti menambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat karena dia jelas meninggalkan 1 rukun. Nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Karena ini rukun. Rukun itu nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali tadi setelah dia melakukan kesalahan tadi, dia ditutup dengan sujud sahwi. Contohnya tadi ya, dia tidak membaca Al-Fatihah, ingatnya pas sudah sujud, kan dia balik lagi berdiri. Ya, dia balik lagi berdiri, Al-Fatihah lagi, rukuk lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk lagi di antara sujud. Nah ini nanti setelah dia mendatangkan rangkaian ini, dia sujud sahwi lagi. Karena dia kan sudah melakukan penambahan-penambahan, ya, yang tadi nggak dianggap tadi, sehingga dia tetap sujud sahwi. Tapi kalau mencukupkan diri, saya nggak usah mendatangkan rukun lah, cukup sujud sahwi aja, nggak bisa. Tidak bisa dia hanya mencukupkan diri dengan sujud sahwi ketika meninggalkan rukun. Rukun itu harus dikerjakan, kecuali sampai pada rukun yang semisal dan baru ingat, maka nggak perlu balik lagi ke belakang. Menganggap rukun itu sudah dan tinggal menjadikan rakaat yang sebelumnya menjadi rakaat yang setelahnya. Baik. Kemudian di antara sebab sujud sahwi itu adalah melakukan perbuatan secara tidak sengaja. Melakukan perbuatan secara tidak sengaja. Melakukan perbuatan secara tidak sengaja. Yang mana perbuatan tersebut kalau dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Sekali lagi, melakukan perbuatan secara tidak sengaja. Yang mana perbuatan tersebut apabila dilakukan secara sengaja membatalkan sholatnya. Ya, melakukan suatu perbuatan secara tidak sengaja, lupa, tidak sengaja. Yang mana perbuatan tersebut apabila dilakukan secara sengaja membatalkan sholatnya. Contoh yang disebutkan para ulama adalah makan sisa makanan, menelan sisa makanan sedikit, jangan sisa makanannya 1 sendok udah banyak itu. 1 sendok aja udah banyak ya, sisa makanan 3 butir 4 butir. Ini kan kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal, tapi nanti sujud sahwi. Jadi ada tersisa makanan 1 butir 2 butir di giginya, kalau dia sengaja ditelan batal. Perbuatan yang mana dikerjakan secara sengaja membatalkan, tapi ketika dikerjakan tidak sengaja tidak membatalkan. Itu ada contohnya al-uklul qalil, ya,
makan dengan makan yang sedikit. Contohnya juga al-kalamul qalil, berbicara sedikit. Contohnya juga menambah satu rukun fi'li. Ini semua dalam kondisi tidak sengaja ya. Menambah satu rukun fi'li tapi tidak sengaja. Contohnya dia sudah ruku, habis itu i'tidal, ruku lagi. Kan mungkin terjadi begitu. Apalagi yang i'tidalnya itu bersedekap, itu sering kadang lupa itu. Karena ada sebagian orang dalam mazhab Hanabila, Imam Ahmad itu setelah i'tidal itu bersedekap lagi, setelah ruku itu bersedekap lagi. Kadang saya bersedekap lagi, tadi saya sudah ruku belum ya? Ruku lagi nih. Berarti kan rukunya 2 kali. Tapi kan lupa yang kedua nih. Maka nanti dia tambah sujud sahwi ya. Karena kalau dia menambah secara sengaja ditambah ruku, ya batal sholatnya. Ruku ya satu ruku aja dalam setiap rakaat. Ya. Taib. Kemudian yang sebab yang ketiga adalah memindahkan rukun qauli. Memindahkan rukun qauli. Rukun qauliyah. Rukun qauli itu berarti ucapan yang bentuknya ucapan. Rukun yang bentuk ucapan itu ada 5. Memindahkan rukun qauli selain takbiratul ihram dan salam. Selain takbiratul ihram dan salam, sisa berapa? Sisa 3. Memindahkan rukun qauli, bukan pada tempatnya. Usah memindahkan itu artinya memindahkan bukan pada tempatnya ya. Memindahkan rukun qauli selain takbiratul ihram dan salam. Gimana? Apa rukun qauli yang selain takbiratul ihram? Berarti rukun qauli selain takbiratul ihram Al-Fatihah. Lalu tasyahud akhir. Lalu salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Kan 3 berarti. Nah, apabila 3 ini dipindahkan bukan pada tempatnya. Contoh pas ruku baca Al-Fatihah. Kan mungkin. Orang kadang bengong, sering terjadi begitu. Duduk baca Al-Fatihah, maunya dia baca Rabbighfirli a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ini duduk saya bukan berdiri. Sering begitu kadang. Jadi ini memindahkan Al-Fatihah atau memindahkan tasyahud akhir. Tahu-tahu pas dia sujud bacanya at-tahiyyatulillah. Nah, ini kan memindahkan tasyahud bukan pada tempatnya. Nah, memindahkan salah satu di antara 3 ini tidak membatalkan sholat walaupun sengaja. Walaupun sengaja tidak membatalkan sholat. Al-Fatihah dibaca waktu ruku, batal sholatnya enggak? Enggak. Al-Fatihah dibaca waktu sujud, batal sholatnya? Enggak. Tapi nanti dia disunnahkan untuk sujud sahwi karena itu bukan tempatnya. Problemnya dan masalahnya kalau memindahkan takbiratul ihram. Nah, gimana memindahkan takbiratul ihram? Dia sudah takbiratul ihram pertama, ya kan? Habis itu pas rakaat yang kedua dia takbiratul ihram lagi, itu batal. Takbiratul ihram itu yang membedakan dengan takbir lainnya adalah niatnya. Kan sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram, niatnya takbiratul ihram. Nanti kan pada rakaat kedua ketika berdiri dia kan juga ada takbir lagi kan, Allahu Akbar kan. Nah, Allahu Akbar yang kedua ini apa namanya? Takbir apa? Takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Takbiratul intiqal ini takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, rakaat kedua. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Atau rakaat kedua ke rakaat ketiga dari tasyahud awal ke berdiri, takbir intiqal. Kalau dia meniatkan takbiratul intiqal ini sebagai takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Maka dikatakan takbiratul ihram itu yang pertama membuat orang masuk sholat,
Yang kedua, membuat orang keluar dari sholat. Jadi kalau dia ngucapinnya 2 kali, Allahu Akbar, udah masuk dalam sholat nih, dia ngucapin lagi Allahu Akbar, keluar dari sholat. Kalau masuk lagi, ya masuk dengan takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu, pengucapan pertamanya membuat seseorang masuk dalam sholat. Kalau mengucapkan lagi takbiratul ihram yang kedua, membuat dia keluar dari sholat, batal sholatnya, karena memindahkan dari tempatnya. Lalu gimana kalau dia masuk sholat lagi? Ya harus takbiratul ihram yang ketiga lagi. Kadang kan ada orang was-was, ya, orang was-was, Allahu Akbar, itu dia sudah masuk dalam sholat, dia ngucapin lagi Allahu Akbar, yang kedua justru batal sholatnya. Iya, karena dia sudah memindahkan takbiratul ihram dari tempatnya, kan sudah takbiratul ihram. Ya, kecuali dia Allahu Akbar, nggak jadi sholat, dia putus berarti sholatnya, kan keluar dari sholat, baru dia Allahu Akbar. Nah, yang kedua ini aman, karena dia sudah batas sholat, sudah membatalkan sholatnya. Kan orang dalam sholat, kalau dia meniatkan untuk batal sholatnya langsung batal. Berbeda sama puasa. Orang puasa, saya mau batal, selama belum melakukan pembatal ya nggak batal. Tapi kalau sholat, dia mengatakan saya batalin sholat, ya sudah langsung batal, padahal dia nggak melakukan pembatal apapun. Itu bedanya sholat dengan puasa. Kalau puasa, saya mau makan, saya mau batal nih, ternyata sampai di dapur nggak dapat apa-apa, ya nggak batal sholat, ya nggak batal puasanya, ya nggak batal puasanya, aman gitu. Iya. Tapi kalau sholat, dia mengatakan saya keluar dari sholat, ya langsung keluar. Nah, itu yang membedakan. Maka sehingga tadi, ya, kalau ada orang mau membatalkan sholatnya dan mengulangi takbiratul ihram, jangan langsung nyambung Allahu Akbar, nggak marem, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar yang kedua itu membatalkan sholatnya. Nah, caranya kalau mau keluar dari sholat, Allahu Akbar, habis itu diputus niatnya, saya nggak jadi sholat, saya mau keluar dari sholat, saya nggak anggap sholat ini sah, dah, kan sudah keluar dia dengan niat itu. Ketika dia mengucapkan yang kedua Allahu Akbar, dia masuk pada sholat. Jadi seperti itu. Nah, memindahkan rukun qauli selain takbiratul ihram dan salam. Takbiratul ihram sudah jelas gambarnya. Memindahkan salam gimana? Ya salam. Salam itu kan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Ketika dia i'tidal, dia ngucapin Assalamualaikum warahmatullah, ya langsung batal. Memindahkan salam bukan pada tempatnya. Tempatnya salam itu kan di akhir sholat, tinggal salam. Ternyata belum sampai akhir, pas dia duduk tasyahud awal dia salam, kecuali lupa ya. Kalau lupa dia masih bisa lanjut, sengaja. Ini semua kalau seandainya sengaja dia salam, habis itu dia nanti nggak sah sholatnya, lanjut, nggak bisa lanjut lagi, sudah batal. Ya, tidak bisa lanjut lagi karena sudah batal sholatnya. Begitu juga yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika membaca surat setelah Al-Fatihah itu, yang harusnya dibacanya atau sunnahnya dibacanya setelah Al-Fatihah, itu dibaca di selain berdiri. Membaca surat di luar dalam kondisi berdiri, ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, habis itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath misalkan. Ini nanti dia terkena hukuman sujud sahwi. Sunnahnya dia nanti sujud sahwi. Kenapa? Karena dia memindahkan surat bukan pada tempatnya. Ya, memindahkan surat bukan pada tempatnya. Tapi kalau sunnah-sunnah yang lain aman. Misalkan Subhana rabbiyal a'la, bacanya di ruku. Subhana rabbiyal a'la itu kan zikir ketika sujud. Dia baca di ruku, salah dia, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Oh, ini ruku, Subhana rabbiyal azim. Ini tidak perlu sujud sahwi. Tidak disunnahkan sujud sahwi. Justru kalau sujud sahwi malah jadi sholatnya batal. Ya kan tadi kan disebutkan, kalau orang sujud sahwi tanpa ada sebab justru batal sholatnya. Harus ada sebab.
Dan sebab yang terakhir tentang sujud sahwi itu apa? Sebab yang tadi, sebab yang keberapa tadi? Ketiga atau keempat tadi yang sebelum? Ketiga ya. Sebab yang keempat, ini sebab yang keempat berarti. Sebab yang keempat adalah melakukan rukun fi'li dengan kemungkinan adanya penambahan. Rukun fi'li. Rukun fi'li itu berbeda dengan rukun qauli. Salat itu kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Qauli itu yang ucapan, kalau fi'li yang perbuatan. Sujud, ruku, i'tidal, berdiri, duduk di antara dua sujud. Itu semua rukun fi'li. Jadi menambah rukun fi'li atau melakukan rukun fi'li dengan kemungkinan adanya penambahan. Kemungkinan adanya penambahan. Jadi ini maksudnya mudahnya adanya keraguan. Saya tadi sudah ruku atau belum ya? Dia ruku. Itu kan dia melakukan rukun fi'li. Dan kemungkinan melakukannya ini dia menambahkan rukun fi'li tadi. Dia dalam posisi sudah sujud. Saya tadi sudah duduk di antara dua sujud atau belum ya? Ini sujud pertama atau sujud kedua? Ketika dia hukumnya apa? Dia baru sujud pertama. Kan yang diragukan duduk sujud yang kedua. Artinya dia kembali duduk. Setelah dia duduk, ya sujud lagi. Nah berarti duduknya ini, sujud yang kedua ini kemungkinan kan itu penambahan. Terjadi penambahan. Maka di sini dia sujud sahwi. Ya, di sini dia sujud sahwi. Termasuk pengurangan. Kalau pengurangan kan harus didatangkan. Ya berarti kan dia harus balik lagi. Berarti kan dia harus balik lagi. Kalau dia misalkan dia sudah sujud pertama, habis itu dia langsung berdiri. Nah, berarti kan dia masih ada dua rukun yang belum dilakukan. Duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Kan kewajibannya apa? Kewajibannya dia sujud pertama, baru dia duduk. Ini penting untuk diketahui. Kalau seandainya seseorang itu kelewatan satu rukun, kewajibannya dia kembali kepada rukun sebelumnya. Bukan, jadi gini. Seseorang terlewatkan ruku dan dia sudah sujud. Ya, orang sudah sujud nih. Diingat tadi saya belum ruku. Apa yang harus dilakukan? Dia langsung ruku atau berdiri dulu? Kembali ke rukun sebelumnya. Kembali kepada rukun sebelum yang terlewatkan. Berdiri dulu. Karena ruku itu bukan hanya sebatas rukuknya, proses rukuknya ini harus diperlihat, harus dipertimbangkan. Terus ya, saya ulangin. Apabila seseorang sudah sampai sujud dan dia ingat dia belum ruku, apa yang harus dilakukan? Dia berdiri, bukan ruku. Dia berdiri dulu baru kemudian ruku. Atau misalkan seseorang dia posisi sujud, lalu dia ingat saya tadi belum i'tidal, dari ruku langsung sujud, kan yang terlewatkan i'tidal. Dari sujud langsung ruku, yang terlewatkan apa? I'tidal. Gimana caranya? Caranya langsung i'tidal? Enggak bisa. Dari sujud ini ruku dulu, memposisikan diri sebagai orang ruku, baru kemudian i'tidal. Jadi enggak langsung dari sujud langsung berdiri, enggak. Ruku dulu, habis itu i'tidal. Jadi kembali kepada rukun yang sebelumnya. Ini kadang orang terlewatkan yang begini, langsung aja dia mendatangkan yang terlupakan. Enggak, untuk mendatangkan yang terlupakan ini kan ada prosesnya. Ruku ini kan ada proses dari berdiri ke ruku. Nah, ini proses ini yang dilupakan. Bukan hanya sebatas rukunya saja yang didatangkan, tapi prosesnya ini juga harus didatangkan. Nah, kadang orang mau cepat-cepat aja, langsung aja, saya kan kelewatan rukunya ya, saya ruku aja. Enggak, dia harus berdiri dulu baru kemudian ruku. Ya,
Jadi seperti itu. Tadi misalkan seorang baru sujud 1 kali langsung berdiri, yang terlewatkan duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua. Dia sudah berdiri, dia ingat apa yang dilakukan? Kembali sujud, itu sujud yang pertama. Terus duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk yang kedua. Nah, ini dia sujud sahwi enggak? Sujud sahwi enggak? Enggak. Hah? Sujud sahwi. Tadi disebutkan ini sujud sahwi. Iya, ini sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Kan dia sudah mendatangkan rukunnya, gitu. Tapi dia sudah melakukan gerakan yang tidak lazim di dalam sholat. Dia tadi berdiri ngapain? Kan lupa. Ya itu dia, itu yang menyebabkan sujud sahwi. Ya kan? Dia kan tadi sujud pertama, habis itu langsung berdiri. Setelah dia berdiri ingat belum sujud yang kedua, belum duduk di antara 2 sujud. Dia balik untuk sujud pertama, duduk, kemudian sujud yang kedua. Nah, pertanyaannya, kan dia kan sudah mendatangkan rukun. Benar, dia sudah mendatangkan rukun. Tapi sebelum dia mendatangkan rukun, dia juga sudah melakukan perbuatan yang tidak lazim. Perbuatan ini kalau dilakukan sengaja batal, tapi ketika tidak sengaja tidak batal. Kan tadi yang keberapa itu? Yang kedua. Perbuatan yang apabila tidak sengaja tidak batal, tapi kalau sengaja batal. Nah, dia sekarang melakukannya kan tidak sengaja. Dia nggak tahu kalau harusnya dia duduk lalu kemudian sujud. Maka dia sujud sahwi di sini. Imam dan benar lupa dia. Ya, imam harus mendatangkan. Makmumnya dibiarin aja. Makmumnya dia yakin sudah sujud 2 kali. Imamnya meyakini baru sujud 1 kali, kan gitu kan. Sudah sesuai dengan keyakinan. Makmumnya harus mengikuti. Ya enggak lah, kan dia yakin sesuai dengan. Dia nunggu aja. Nunggu aja. Misalkan imamnya sudah berdiri, makmum sudah berdiri semua. Imamnya balik lagi sujud. Kan otomatis makmum subhanallah gitu kan. Nah, disinilah jadi kadang orang jadi makmum itu gampang ngikutin imam, nggak mesti. Kadang kalau ngikutin imam justru batal. Ya contohnya dalam kondisi seperti ini, gitu. Saya yakin saya sudah sujud 2 kali. Saya yakin imam ini juga sudah sujud 2 kali. Kenapa dia sujud lagi, gitu? Ya berarti makmum nggak boleh ngikutin. Dia harus tetap berdiri aja, nunggu aja, biarin dia sujud sesuai dengan keyakinan dia. Ya, sesuai dengan keyakinan dia. Terkecuali di sini ada pengecualian, yaitu apa? Apabila yang mengingatkan itu banyak dalam batasan namanya tawatur. Kan imam itu harus menjalankan apa yang diyakininya. Yang bisa menggoyahkan apa yang diyakininya adalah kabar yang yakin juga. Imam dia ragu, saya tadi sujudnya sudah 1 kali atau 2 kali. Yang yakin berapa? 1 kali, kan gitu. Yang 2 kan yang diragukan. Berarti dia kembali sujud baru 1 kali. Tapi seluruh makmum mengatakan subhanallah. Berarti siapa yang benar? Makmum kan, itu yakin ya. Makmumnya ada 200 orang, semua mengatakan subhanallah. Nggak mungkin kan mereka bersepakat untuk bohongin imam, kan gitu. Nggak mungkin. Pasti mereka yang benar. Gitu. Nah, dalam posisi ini imam nggak boleh dia kembali lagi untuk sujud, karena sudah mendapatkan keyakinan. Tapi kalau yang mengingatkan 1-2, biarin aja 1-2, jangan dihiraukan. Karena 1-2 orang itu baru dzan, baru prasangka kuat. Kan bisa saja 1-2 orang ini salah. Makmumnya ada 200 orang, kok yang ingatkan cuma 2 orang? Jangan-jangan memang saya yang salah, kan gitu. Jangan-jangan memang 2 orang ini yang salah. Jadi dia tetap meyakininya. Maka dikatakan kan al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Juga tidak bisa dihapuskan dengan prasangka yang kuat. Enggak bisa juga. Harus yang menghapuskan yakin ya yakin. Itu teorinya. Yang menghapuskan keyakinan harus keyakinan, bukan prasangka kuat, bukan keraguan. Kalau dia yakin
Tadi kan dia ini ragu, saya sujud 1 kali atau 2 kali, yakinnya berapa? 1 kali. Yang kedua ini diragukan, berarti dia baru 1 kali, berarti dia harus sujud. Tapi di sana ada makmum yang mengabarkan subhanallah. Berapa orang? 1 orang, 2 orang. 1 orang, 2 orang itu kabarnya dhon, prasangka kuat. Kembali kepada keyakinanmu. Yang mengabarkan 1 masjid, nah khalas. Kalau mengabar 1 masjid ya nggak usah sujud lagi. Itu yakin dihapuskan dengan yakin. Maka dia nggak perlu sujud lagi. Khalas, tinggal lanjut aja sholatnya. Apa? Tapi sujud sahwi. Nah, kenapa? Ada keraguan. Tapi kan sudah digantikan dengan keyakinan. Sudah tidak ada keraguan sekarang. Nggak perlu sahwi, karena sudah tidak ada keraguan. Kalau dia tadi dia sujud lagi, kan ada keraguan. Masih ada keraguan kan. Dia yakin baru sujud 1 kali, yang kedua ini kan masih diragukan. Nah, masih ada keraguan ini yang membuat nanti dia sujud sahwi. Tapi kalau ini kan sudah nggak ada lagi, dia juga tidak menambah apa-apa lagi. Gitu. Jadi di sini dia aman, ya. Di sini dia aman untuk apa yang tidak sujud. Nah, di sini ada satu permasalahan yang ini sering kali terlewatkan. Seorang makmum yang masbuk, tiba-tiba imamnya sujud sahwi. Kesalahan imam ini dilakukan sebelum makmumnya masuk sebagai masbuk. Paham ya? Jadi ini makmum masbuk, terlambat 2 rakaat misalkan. Di 2 rakaat yang terlambat ini imam melakukan kesalahan yang disunnahkan dia sujud sahwi, kemudian akhirnya dia sujud sahwi. Makmum yang masbuk ini gimana? Sujud sahwi kan dia? Sujud sahwi, ngikut imam kan? Wajib ikut imam. Baik. Setelah selesai imamnya salam, dia kan melanjutkan 2 rakaat. Dia nanti sujud sahwi enggak? Sujud sahwi itu kapan sih? Sebelum salam kan? Sujud sahwi itu sebelum salam. Berarti sujud sahwi yang bersama imam tadi kan enggak dianggap. Itu hanya sujud mutabaah namanya, sujud yang mengikuti imam. Nah, sujud yang kesalahan imamnya tadi dia kan belum melakukan. Karena sujud sahwi itu kapan dilakukannya? Sebelum salam. Berarti nanti dia menambah 2 rakaat, lalu kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Paham nggak? Saya perlu mengulangi lagi. Ya, ini penting karena ini sering-sering juga terjadi gitu. Dikiranya sudah, salahnya imam aja sendiri. Kamu masalahnya jadi makmum. Masalahnya kita jadi makmum. Ya, masalah kita jadi makmum. Di mana imam kita punya kesalahan sebelumnya. Kalau kita makmumnya dari awal ya sudah aman, kan sudah sujud sahwi semua. Tapi masalahnya kita makmum masbuk. Masalahnya kita makmum masbuk. Imamnya punya kesalahan, dia sujud sahwi, kemudian dia salam. Kita masih terlambat, masih 2 rakaat misalkan. Sebenarnya kalau kita nggak sujud sahwi juga nggak apa-apa kan gitu. Kan sujud sahwi hukumnya sunnah aja sebenarnya. Iya nggak? Iya nggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap sholat kita dan sempurna, ya sujud sahwi. Kalau ditanya, loh saya apa salahnya? Kenapa saya disunnahkan sujud sahwi? Karena kamu bermakmum pada imam yang disunnahkan baginya sujud sahwi. Nah, tadi kan imamnya sudah sujud sahwi. Kamu tadi sujud sahwinya kan nggak mengikutin imam itu, karena dia memang sujud sahwi sah karena setelahnya salam. Sedangkan kamu sujud sahwi bersama imam itu hanya sebatas mengikuti imam, bukan sujud sahwi yang sesungguhnya. Sujud sahwi yang sesungguhnya kan nanti setelah dia setelah dia mau salam. Paham ya?
Itu orang kadang terlewatkan. Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan begitu. Jadi sujud sahwi, saya kan nggak ngikutin salah imamnya. Ya bukan masalah ngikutin dan tidak ngikutin, karena kita bermakmum kepada imam yang disunnahkan untuk sujud sahwi. Maka kita juga disunnahkan untuk sujud sahwi bersama imam. Jelas sampai di sini kan clear. Kalau kita dari awal tidak masbuk sampai salam, ya kita sudah sama-sama mendatangkan sujud sahwi. Imam dan kita makmum sudah sama-sama mendatangkan sujud sahwi. Tapi kalau ternyata kita masbuk menambah 1 rakaat, berarti kita belum sujud sahwi atas kesalahan imam tadi. Kapan kita sujud sahwinya? Ya nanti kalau pas mau salam. Ya nanti kalau pas mau salam. Kalau yang salahnya makmum, gimana? Kan bisa aja makmum yang ragu, ya mungkin kan? Imamnya nggak ada salah apa-apa. Disitulah para ulama mengatakan jadi muadzin itu lebih dimuliakan ketimbang jadi imam, karena dalam posisi ini imam yang menanggung kesalahannya makmum. Jadi makmum ragu, saya tadi sudah ruku atau belum ruku. Oh sudah ruku, atau misalkan dia terlewat misalkan tasyahud awal. Ini kan jelas, dia ketika imamnya tasyahud awal dia ikut duduk tapi nggak tasyahud awal, bengong misalkan. Kan mungkin terjadi. Ya sering terjadi ini, bukan mungkin, sering terjadi. Imamnya tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakat, dia diam aja bengong. Pas sudah berdiri dia belum tasyahud awal. Ya sudah kan dia langsung berdiri. Pas sudah posisi berdiri, oh tadi saya nggak tasyahud awal. Duduk iya, tasyahud enggak. Kan terlewatkan sunnah ba'd. Masa imamnya sujud sahwi, imamnya nggak salah apa-apa. Yang salah makmum. Setelah imam salam, makmumnya disunahkan sujud sahwi enggak? Enggak. Oh tapi kan saya salah. Kamu memang salah, kurang sholatmu. Tapi karena kamu di sini posisinya di bawah komando imam, imam yang nanggung kesalahanmu. Itu begitu. Jelas ya? Apabila makmum tidak tasyahud awal karena lupa, imamnya tasyahud awal, otomatis imamnya kan nggak sujud sahwi. Apakah setelah salam imamnya salam, dia disunahkan untuk sujud sahwi? Enggak disunahkan untuk sujud sahwi. Ya tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena dia di bagian dari imam ini sholatnya. Ya, karena dia sholatnya di bagian imam ini. Tapi berbeda kalau imamnya melakukan kesalahan, enggak sujud sahwi. Ini masalah lagi nih. Imamnya melakukan kesalahan yang sunnahnya sujud sahwi, misalkan nggak tasyahud awal, imamnya langsung berdiri, ya makmum yang ikut aja berdiri kan, nggak boleh dia menyelisihi. Tahu-tahu sampai di akhir salam aja imamnya nggak sujud sahwi. Apakah disunnahkan bagi makmum untuk sujud sahwi? Disunnahkan atau tidak? Disunnahkan sujud sahwi. Di sini disunnahkan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Imam salam ya kita sujud sahwi. Jadi di dalam mazhab Syafi'iyah itu ada sunnah, ada terbagi menjadi 4. Sunnah apabila dikerjakan imam maka dia harus mengerjakan. Apabila ditinggalkan maka dia harus meninggalkan. Sujud tilawah. Ini sunnah. Apabila imam mengerjakan maka dia harus mengerjakan. Apabila imam meninggalkan maka dia harus meninggalkan. Sholat subuh pada hari Jumat karena sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, maka wajib bagi makmum untuk sujud tilawah. Imamnya nggak sujud tilawah, maka makmum juga nggak boleh sujud tilawah. Kalau dia menyelisih, batal sholatnya. Ini jelas. Lalu kemudian ada juga sunnah, imamnya mengerjakan, tidak wajib bagi makmum mengerjakan, imamnya meninggalkan, tidak wajib bagi makmum meninggalkan. Imamnya mengerjakan, tidak wajib bagi makmum mengerjakan. Imamnya meninggalkan, tidak wajib bagi makmum meninggalkan. Apa contohnya? Misalkan doa iftitah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Imamnya doa iftitah, dia nggak doa iftitah, boleh. Imamnya nggak doa iftitah, dia iftitah, boleh. Nggak ada masalah. Ini yang kedua.
Yang ketiga, sunnah. Apabila imamnya mengerjakan, dia harus mengerjakan. Tapi ketika imamnya tidak mengerjakan, dia boleh mengerjakan. Contohnya adalah kunut. Kunut gimana? Imam tidak mengerjakan, dia boleh mengerjakan. Imam mengerjakan, dia wajib mengerjakan. Enggak. Dia tidak wajib mengerjakan juga. Kunut, ya. Imamnya kunut, dia nggak kunut, nggak apa-apa. Imamnya nggak kunut, dia kunut, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Kalau sujud sahwi, imamnya mengerjakan, dia wajib mengerjakan. Imamnya meninggalkan, dia boleh mengerjakan. Dia boleh mengerjakan. Nah, yang terakhir adalah ketika imamnya meninggalkan, dia wajib meninggalkan. Ketika imamnya mengerjakan, dia boleh meninggalkan. Apa itu? Tadi tasyahud awal. Jadi 4 kondisi itu. Ya, 4 kondisi itu. Jadi ada kondisi di mana imam mengerjakan, ikut kerjakan. Imam meninggalkan, ikut tinggalkan. Kondisi yang kedua kebalikan. Imam mengerjakan, terserah. Mau ngerjakan aman. Imam meninggalkan, terserah. Mau kerjakan nggak kerjakan aman. Seperti kunut. Ya, imamnya kunut, kita nggak kunut, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat. Imamnya nggak kunut, kita kunut, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat. Kunut itu sebentar. Kunut itu cuma cukup Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan begitu saya yang selalu lakukan kalau di sini. Menyembunyikan keimanan. Iya begitu. Ya. Jadi kunut itu memang kalau mau lengkap panjang. Sunnahnya yang diajarkan kepada Al-Hasan, Allahumma hadini fiman hadaitu wa afini fiman afait, itu panjang. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah itu kunut itu syaratnya menggabungkan permintaan dan pujian. Cukup Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, ya ghafur, selesai. Wahai Maha Pengampun. Habis itu salawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung rukuk. Enggak ada 1 menit. Enggak akan tertinggal insyaallah. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan kalau dia hanya tertinggal sujud tetap disunnahkan untuk kunut. Kalau dia tertinggal duduk di antara 2 sujud boleh mendatangkan kunut. Kalau dia tertinggal sujud yang kedua, nah di sini baru dia harus segera untuk sujud. Jadi jangan kunut. Nah, itu kan 1 menit aja, kurang 1 menit. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Apalagi kalau imamnya yang tahu gitu, oh belakangnya kunut saya panjangkan gitu. Itu bisa diajak kompromi. Jadi begitu. Ya, jadi ini kaitannya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ya, ini kaitannya dengan sujud sahwi, di mana disinilah makmum itu harus memang juga belajar. Ya, kadang begitu orang jadi makmum itu aman kok, asal ngikut imam aja insya Allah aman. Nggak mesti, imam kadang salah-salah juga kita nggak bisa ngikut-ngikut. Seperti kasusnya begini gitu. Ya, seperti kasusnya ini gitu. Ya. Termasuk juga apabila imam ini sujud sahwi dan kita nggak tahu sebabnya apa. Apa diwajibkan bagi kita sujud sahwi? Wajib. Imam ini kok tiba-tiba sujud sahwi, dia salahnya di mana? Kita kan nggak tahu. Mungkin dia ragu dalam rokaatnya, mungkin dia lupa tasyahud awal, nggak mengucapkan tasyahud, tapi dia duduk tapi nggak mengucapkan tasyahud. Maka wajib bagi imam untuk mengikuti. Jadi tidak perlu mencari tahu apa sebabnya. Ya, saya kan pernah kisahkan di beberapa tempat, di beberapa daerah saya sudah terulang itu 2 kali kalau tidak salah. Salat Id, imamnya tidak takbirat Id itu. Jadi cuma sekali Allahu Akbar langsung membaca Al-Fatihah. Kan sholat Id kan ada takbir berkali-kali, 7 dan 5. Imamnya lupa untuk melakukan itu. Karena imamnya juga nggak tahu belajarnya gimana atau masalah gimana, tiba-tiba
dia sujud sahwi. Padahal kan nggak ada sujud sahwi di situ. Meninggalkan takbiratul ini kan nggak ada sujud sahwi, tapi dia sujud sahwi. Para makmum ini sebenarnya nggak sadar kalau imamnya itu salah. Sadarnya kapan? Pas sujud sahwi. Bukan sadar karena dia melupakan ini, sadarnya ini kok sujudnya jadi 4 kali. Jadi nggak tahu kalau ada sujud sahwi ini. Itu dipermasalahkan gitu. Jadi sama-sama problem gitu, imamnya mungkin juga nggak tahu tata cara sholat atau belajarnya seperti apa, saya nggak tahu. Makmumnya juga memprotes, ini kenapa ada sujud sahwi? Harusnya kan tidak perlu ada sujud sahwi dan sholatnya sah-sah saja. Karena takbiratul id setelah takbiratul ihram yang pertama itu ya sudah selesai. Ya, itu sudah sudah selesai. Kalau dia tidak mengucapkan takbiratul id, tidak perlu dia sujud sahwi. Nah, jadi menggabungkan dua kesalahan. Satu, dia tidak takbiratul id, dua, dia sujud sahwi. Makmum ini sebenarnya damai-damai aja. Dia soalnya nggak nyadar kalau ada takbiratul id. Nyadarnya justru pas imamnya sujud sahwi. Mereka subhanallah, subhanallah. Pas waktu ini nggak ada yang subhanallah. Nah, baru setelah saat ini dijelaskan, ini tadi begini. Tapi sama aja ya, nggak tahu terus penjelasannya seperti apa. Dan itu sudah terulang lebih daripada satu tempat ya, karena mungkin biasanya orang imam sholat itu juga gugup. Sudah biasa jadi imam pun kalau suruh imam sholat itu gugup. Ya akhirnya langsung baca Al-Fatihah. Sebenarnya sholatnya sah aja, nggak ada masalah dan nggak perlu sujud sahwi. Karena ini kan sunnah hay'ah, nggak ada sunnah ab'ad di sini. Sunnah ab'ad cuma 2 poinnya, tasyahud awal dan kunut berserta rangkaiannya ya. Berserta rangkaian itu kalau tasyahud awal ada duduknya, kalau tasyahud awal ada sholawatnya, kalau kunut berarti kunut ada sholawatnya, ada salamnya kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Itu nanti jadi 20 ada berdirinya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan berkaitan tentang sujud sahwi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan berkaitan sujud sahwi? Nah, silakan. Ya. Sebagai makmum. Ya. Jadi yang pertama berkaitan makmum dalam sholat yang ada tasyahud awal ya. Apakah dia tasyahud awal? Iya, dia tasyahud awal. Tasyahud awalnya dia bisa jadi adalah tasyahud akhirnya imam. Tergambar nggak? Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, dia masbuk 1 rakaat ya, dia masbuk 1 rakaat kan, makmum ini dia masuk pada rakaat kedua. Rakaat kedua bagi imam dan rakaat pertama bagi makmum yang masbuk ini, ya enggak? Tasyahudnya itu tasyahud apa? Tasyahudnya imam. Kalau bagi imam itu tasyahud awal, bagi makmum itu tasyahud apa? Itu tasyahud apa? Tasyahud apa itu? Kan sering kita melakukan itu tapi kita nggak tahu apa itu tasyahud apa namanya. Ya sudah paham ya. Jadi seorang makmum terlambat 1 rakaat sholat maghrib, imamnya tasyahud awal, dia kan ikut tasyahud. Itu tasyahud apa namanya? Itu namanya tasyahud mutaba'ah, tasyahud mengikuti aja. Kan belum tasyahud awal, dia masih rakaat pertama, bagi dia kok tasyahud awal? Enggak ada tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan di rakaat kedua. Ketika imamnya tasyahud akhir di rakaat kedua, dia baru masuk ke rakaat kedua. Maka ini tasyahud awal. Ketika imamnya salam, dia nambah 1 rakaat. Lalu dia ini tasyahud akhir. Jadi dia berapa kali tasyahud? 3 kali. Ya, itu menjadi tebak-tebakan itu. Seorang makmum tasyahudnya 3 kali. Iya enggak? Tergambar seorang makmum tasyahudnya 3 kali.
Gimana itu gambarannya? Ini tadi. Ya, gambarannya ini tadi, tasyahudnya 3 kali. Bahkan bisa sampai 4 kali. Bisa kan? Ya, dia masuk pas tasyahud. Ya kan? Masuk pas sebelum tasyahud pertama. Jadi pas sujud ya ikut sujud. Kan berarti nggak dapat rakaat yang kedua. Tasyahud, habis tasyahud lagi, tasyahud lagi. Kan begitu. Ya kan? Nah, ya, 6. Ada lagi pertanyaan yang kedua tadi apa? Lupa. Dia imamnya nggak tahu ya, nggak paham. Jadi imam meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia sudah berdiri. Sama makmum diingatkan subhanallah, akhirnya dia kembali lagi duduk. Makmum yang sudah tahu bagaimana hukumnya, makmum yang sudah tahu jangan ikutin imam yang salah. Kan teorinya begitu. Iya, dia langsung berdiri aja, tunggu imamnya di atas. Tapi imamnya ini sholatnya sah nggak? Sah, karena dia tidak mengetahui hukum. Jadi makmumnya sholatnya ya sah saja, karena memang pada imam yang tidak mengetahui hukum. Itulah mengapa di dalam mazhab Syafi'iyah itu ketika menafsirkan ahaqqul nas bil imamati aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an itu ulama Syafi'iyah mengatakan bukan bisa membaca Al-Qur'an, tapi aqra'uhum dengan artian afqahuhum, orang yang paling faqih dengan kitabullah, bukan orang yang paling fasih dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya, karena kondisi-kondisi yang begini nih yang susah gitu, menentukan kualitasnya sebagai seorang imam gitu. Kalau dia fasih bacaannya, yaitu memang diutamakan dia jadi seorang imam. Tapi yang lebih fatal ketika dia melakukan hal-hal yang salah tadi itu. Ya alhamdulillah kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu ada keringanan-keringanan ketika perkara-perkara itu pelik, rumit, itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Tapi kalau perkara-perkara itu yang enggak pelik, enggak rumit, ya enggak dimaafkan, enggak ada dimaafkan. Ya, itu tidak bisa dimaafkan. Ya, contohnya misalkan begitu, misalkan dia jelas-jelas mengetahui imamnya ini batal sebelum sholat, misalkan dia sudah ngobrol sama imamnya ini, lalu kemudian imamnya ini buang angin misalkan di sampingnya dia tahu gitu, kemudian imamnya ini lupa, kan mungkin langsung maju sholat. Dia sebagai makmum boleh nggak bermakmum dengan imam ini? Nggak boleh. Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena dia tidak boleh, salah satu syarat dalam berjamaah, tidak boleh seorang makmum itu berjamaah kepada imam yang diyakininya sholatnya tidak sah. Kan dia yakin imam ini barusan tadi batal di depan saya, dia jadi imam. Imamnya ini dia sholatnya sah nggak? Sah saja menurut dia, karena dia nggak tahu, dia lupa. Paham nggak? Dia kan tiba-tiba maju imam. Kenapa dia langsung maju imam? Karena dia tidak mengetahui dia melakukan batal, lupa. Jelas? Lalu kemudian kita kabarkan kepada dia, kamu tadi buang angin. Oh, saya nggak ingat. Atau dia ragu. Kan ragu dikembalikan. Apa? Saya ingat saya sudah wudu, kemudian ngobrol sama kamu, kemudian kamu bilang saya buang angin di situ. Tapi saya ragu. Kabar satu orang itu kan dzan, hanya memberikan prasangka kuat, tidak membuatnya yakin. Apa yang dilakukan? Ya dia sholat aja. Makmumnya ya nggak boleh sholat lah, jangan sholat di belakang dia. Kan dia meyakini nggak sah sholatnya. Sholatnya gimana? Ya sendiri atau cari jamaah lain, karena sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini hal-hal yang begini nih kadang ya tadi terlewatkan dari banyak orang ya, terlewatkan dari banyak orang. Tapi yang jelas dia tadi tidak ada kewajiban untuk wudu lagi, karena dia sesuai dengan keyakinannya. Saya yakin saya sudah wudu, tapi kamu datang mengabarkan saya batal, saya batal. Akhirnya dia ragu kan, wah jangan-jangan iya ya saya batal. Dia punya prasangka kuat, tapi kan yakinnya dia belum batal. Yakinnya dia telah wudu. Ini kan datang sesuatu yang kabar yang baru dari satu orang. Nah, ini yang menjadi jadi masalah. Bahkan para fuqaha mengatakan apabila ada seseorang tidur
dalam kondisi duduk terjaga, kan tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Kemudian ada seorang yang terpercaya mengabarkan, kamu tadi buang angin. Itu diterima atau tidak? Berbeda para ulama. Ada yang mengatakan diterima sehingga dia batal, ada yang mengatakan enggak, yakinnya kan enggak. Orang dia sebelum tidur dia sudah wudhu, kecuali yang mengabarkan itu maksum. Maksum itu nabi misalkan. Kalau ini ada nabi zamannya nabi gitu. Karena enggak, kabarnya nabi itu yakin. Kan gitu. Kabarnya nabi itu yakin, bukan dhon walaupun seorang diri, tapi itu yakin. Atau mengabarkan 100 orang, itu yakin, berarti dia batal. Tapi selama yang mengabarkan 1-2 berarti dia masih dhon, dia mengembalikan kepada hukum yakinnya, dia belum batal. Tapi bolehkah dia berwudu? Disunnahkan dia berwudu. Salah satu sunnahnya berwudu itu ketika ada keraguan-keraguan seperti ini, sunnahkan untuk berwudu. Saya tadi batal atau belum ya? Wudu. Tapi perlu diketahui, wudu yang dilakukan ini hanya wudu sunnah saja. Artinya kalau kemudian terbukti dia batal setelah dia selesai sholat, maka dia harus ngulangin sholatnya lagi. Gimana contohnya? Contohnya dia sudah wudu, antara wudu dengan sholat jaraknya lama, akhirnya dia ragu, saya tadi udah batal atau belum. Karena dia ragu, dia disunnahkan untuk wudu, dia wudu. Setelah dia wudu, dia sholat. Setelah dia sholat, dia ingat bahwasanya dia tadi batal setelah wudu yang pertama dan sebelum wudu yang kedua. Apakah wudu yang kedua ini mengangkat hadas yang terjadi? Enggak. Karena ketika dia wudu yang kedua, dalam pandangan dia belum batal. Jadi tidak mengangkat hadas yang ada. Maka apa yang terjadi? Kalau dia setelah selesai sholat, ya dia harus mengulangi wudunya kemudian sholatnya. Itu yang dikatakan dalam kaidah la ibrata bil dhannil bayyin khata'uhu. Tidak dianggap satu prasangka yang jelas-jelas terbukti kesalahannya. Tidak dianggap satu prasangka yang jelas-jelas terbukti kesalahannya. Secara total dia tidak dianggap. Ya, ini sering terjadi begitu. Orang dia ragu sudah batal atau belum, akhirnya dia bismillah saya wudu. Tapi dia ragu sudah batal atau. Habis itu dia sholat. Setelah selesai sholat terbukti bahwasanya sebelumnya dia sudah batal, maka dia harus ngulangin wudunya, ngulangin sholatnya. Kenapa? Ya karena wudu yang tadi dilakukan nggak sah karena dalam posisi keraguan dia ada hadas atau tidak ada hadas. Ya, makanya kan salah satu syurutul wudu itu tahaqququl muqtadi in bana khata'uhu. Sebabnya harus benar-benar terjadi kalau terbukti kesalahannya. Itulah yang mungkin berkaitan tentang sujudus sahwi. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, silahkan dulu sini. Ya. Pertama, kalau dalam posisi safar kita memiliki banyak pilihan. Ya, terutama saya pribadi gitu. Kalau dalam posisi safar, saya mendingan mendirikan sholat sendiri.
daripada bermakmum kepada imam yang nggak tahu dia Al-Fatihahnya gimana, ininya gimana. Berbeda mungkin ketika sholat dengan imam rawatib, yaitu mungkin hal yang berbeda karena kita sudah jelas-jelas tahu dia siapa dan seterusnya. Ya, maka pilihannya memang kalau dalam safar itu benar yang biasa dilakukan orang awam. Orang awam itu biasanya kalau safar sholatnya sendiri-sendiri kan. Karena dia kan nggak tahu imamnya ini siapa. Kecuali biasanya orang awam nih kalau ngelihat oh ada yang jubahan, ada yang jenggotan, mau dia. Tapi kalau sama-sama orang awam, dia mendingan sholat sendiri aja, nyingkir sendiri. Itu sudah benar. Daripada dia terjatuh dalam keraguan-keraguan yang nggak benar. Tahu-tahu imamnya emang benar-benar fatal kesalahannya, gitu. Sehingga memang batal sholatnya, batal sholat kita juga kan gitu. Maka dengan ada pilihan ini, mendingan kita sholat sendiri atau sholat berjamaah dengan rombongan yang kita bawa atau pas kebetulan bersama-sama. Jadi nggak usah gabung sama yang lain. Maka biasanya kalau praktek saya pribadi begitu, apalagi dalam masjid-masjid yang digunakan untuk safar itu biasa, jamaah itu ada banyak itu biasa, dan itu memang nggak masalah di dalam satu masjid di mana di situ memang masjidnya tempat singgah orang musafir, itu lebih daripada satu jamaah nggak masalah. Kalau masjid itu bukan tempat singgah orang musafir, maka perlu ada izin dari imam rawatibnya ketika mengadakan jamaah yang kedua. Kalau tidak maka tidak boleh. Maka pilihannya imam sholat sendirian, imam sholat dengan imam yang sudah pasti. Nah kalau seandainya memisahkan diri, ini secara umum, dia sudah dari awal sholat bersama imam, tahu-tahu mungkin kan bisa saja orang itu terburu-buru, mau segera selesai, imamnya terlalu lama, akhirnya dia memisahkan diri. Ya seperti kasusnya Mu'adz bin Jabal bersama seorang sahabat yang sudah capek karena dia bekerja seharian di sawah dan seterusnya, masuk sama Mu'adz, Masya Allah sholatnya surat panjang, akhirnya memisahkan diri. Apakah dia mendapatkan keutamaan berjamaah? Dia mendapatkan keutamaan berjamaah ketika dia masih berjamaah. Di masa dia berjamaah itu dia dapat pahala berjamaahnya. Ketika dia berpisah, ya yang sisanya ini dia pahalanya berpisah, jadi terbagi gitu. Ada sebagian sholat yang mendapatkan fadilah berjamaah, ada sebagiannya tidak. Ya, ada sebagiannya tidak. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tanyakan lagi? Nah. Ya, kalau seandainya kita baru ingat setelah salam dan masa atau jeda antara salam dan ingat itu tidak terlalu lama, maka langsung sujud sahwi. Tapi kalau sudah terlalu lama, ya sudah. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba ingat, oh saya sunnahnya sujud sahwi, langsung sujud sahwi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama, sudah zikir, sudah ngobrol, sudah apa, kemudian, oh tadi saya suratnya sunnah sujud sahwi, sudah enggak. Doa yang dibaca biasanya yang diajarkan adalah subhanalladzi la yashu wa la yanam. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Atau sebagian ulama mengatakan ya dikembalikan saja kepada doa sujud normalnya, yaitu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu dia. Ya, kemudian di antara duduk di antara dua sujud, ya kembali kepada normalnya duduk di antara sujud, rabbighfirli atau rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni ila akhiri, sampai akhirnya begitu. Itu yang dibaca ketika sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ditanyakan? Ada pertanyaan enggak? Faroz, ada pertanyaan enggak di situ? Enggak ada? Ada. Coba sebut, coba baca. Bagaimana kita apabila bermakmum kepada imam yang tidak kunut subuh? Apakah kita sujud sahwi? Tanya. Gimana? Bermakmum kepada imam yang tidak kunut subuh.
Satu, kalau bermakmum kepada imam tidak kunut subuh, maka bagi yang meyakini kunut subuh aja sendirian, sirron. Ya, itu pertama. Kemudian apabila itu kesalahan imam yang seharusnya atau selayaknya atau sunnahnya dia sujud sahwi, tapi dia tidak mengerjakan sujud sahwi, maka disunnahkan bagi makmum untuk mengerjakan sujud sahwi. Maka dia sujud sahwi, ya. Jadi sujud sahwi, ya. Kalau mau sujud sahwi. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gak ada. Silahkan. Gimana kalau kita berimam dengan makmum dengan LDI, hukumnya gimana? Nyebut merek nih. Bermakmum dengan siapapun selama dia seorang muslim boleh-boleh saja. Mau dia hijau, biru, oranye, putih, hitam, siapapun itu, ya, dan yang lainnya gitu. Selama dia seorang muslim boleh. Selama dia seorang muslim, ya, boleh. Hanya saja di dalam fikih itu dibahas bermakmum kepada imam yang fasik, bermakmum kepada imam yang disebut dengan ahli bid'ah, itu boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Jadi sholat kita sah sebenarnya, tapi makruh. Makruh dalam berjamaah itu menghilangkan keutamaan berjamaah, seakan-akan kita sholat sendiri. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang ahli bid'ah, jelas dia ahli bid'ah yang sudah sesuai dengan kriteria dan dihukumi oleh para ulama sebagai ahli bid'ah, yang tidak dipersisihkan lagi, mengingkari azab kubur misalkan, ya, kemudian bid'ah-bid'ah yang jelas yang disepakati, mencela misalkan para sahabat atau yang lainnya. Kemudian dia sebagai imam, boleh nggak kita sholat di belakangnya? Boleh, sah, tapi makruh. Ketika makruh dalam berjamaah itu disebutkan dalam fikih Syafi'iyah, makruh dalam berjamaah itu menghilangkan keutamaan berjamaah, sehingga ketika dia sholat dalam posisi demikian maka dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah, seakan-akan sholatnya sendirian. Nah, utamanya ya kalau dia mau sholat berjamaah, sholat sama keluarganya dapat berjamaah, sama keluarganya dia dapat keutamaan berjamaah, atau sholat sendirian, ya, atau sholat sendirian begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jenengan mantan tuh Pak? Oh enggak, saya kira mantan. Oh. Enggak apa-apa. Tadi kan disebutkan ya, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Selama dia tidak melakukan pembatal sholat yang jelas dan disepakati, atau dia seorang yang murtad, atau dia ini, kalau itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau dia seorang muslim, maka hukum asal sholatnya seorang muslim kan diterima dan sah, maka bermakmum di belakangnya ya sah dan diterima, nggak ada masalah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Oh iya. Di dalam mazhab Syafi'iyah seluruh sujud sahwi itu sebelum salam, dalam kondisi sebabnya apapun. Sebabnya apapun, karena kurang, karena keraguan, karena apa, itu sujudnya sebelum salam. Ya. Kalau di dalam mazhab Hanabilah ada rinciannya begitu. Saya ingat dulu ketika saya belajar, itu ada rinciannya. Jadi kalau ini maka sebelum salam, kalau sebabnya ini maka setelah salam, ya begitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah simple, pokoknya semua sebelum salam, dah alhamdulillah. Yang ribet rinciannya. Yang ribet kan rinciannya. Kalau melakukan sujud sahwinya gampang, pokoknya sebelum salam ada sujud sahwi gitu aja. Iya 2 kali tentu, enggak 1 kali. Ya itu yang maka ditanyakan,
Kalau dia lupa sujud sahwinya, sudah 1 kali atau 2 kali sujud sahwi lagi enggak? Enggak ya. Dia misalkan begini, sudah dapat sujud yang pertama, kemudian dalam sujud pertama, ini sujud yang pertama atau kedua ya? Ya sudah, berarti dia dianggap itu sujud pertama. Sekalipun secara hakikat yang kedua, dia perlu lagi sujud sahwi karena dia lupa dalam sujud sahwi? Enggak. Tidak ada namanya sujud sahwi karena dia kekurangan atau bermasalah dalam sujud sahwinya. Sudah cukup sujud sahwi sekali, alhamdulillah. Jadi begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal beberapa menit lagi untuk azan asar. Kita cukupkan insyaallah. Azan asar jam berapa ya? Nah, 1/4 jam lagi. Azan asar jam 2:30 pas. Ada yang ditanyakan lagi? Ada nggak yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini. Ada nggak? Coba. Biar nggak terlewatkan. Ada nggak? Yang pegang kameranya ngantuk di belakang. Udah tepar. Ada, Ros? Hah? Udah ditanyakan? Baik. Kita cukupkan insyaallah azza wajalla sampai di sini. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.